Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Family Bang Den. Oke, di video kali ini kita akan bike check sepeda Whimsicle Adrenaline, yang dimana sepeda ini sepeda tua sebenarnya guys, tapi untuk fiturnya itu fitur di tahun-tahun sekarang guys. Pokoknya bagaimana fiturnya dan kita lihat sistem suspensinya gimana. Oke, langsung aja. Ini adalah sepeda Adrenaline X26 ya guys, XC26. Di sisi tulisannya SR5 ya, pokoknya ada X26 sama SR5. Nah ini kalau nggak salah itu keluaran di tahun 2014 ya kalau nggak salah. Untuk warnanya tuh putih dan ada garis-garis oranye. Nah, sebelum kita ke bagian yang lain, kita konfirmasi dulu ya. Jadi ini sepeda ini adalah sepeda ibu saya, yang dimana saya beli sama orang, nggak tahu udah bosen nggak tahu apa, pokoknya kayak gitu. Jadi cocok banget untuk yang punya postur badan di bawah 165 atau 168 ke bawah. Itu cocok banget pakai sepeda ini karena nggak terlalu panjang dan untuk bentuk geometrinya juga enakan, pokoknya gitu. Oke, langsung aja kita akan bike check dari bagian depan dulu sampai bagian belakang. Nah, yang pertama-tama kita akan bike check ke bagian kokpitnya. Jadi di sini kokpitnya itu saya menggunakan grip dari Audi. Itu gripnya pernah saya review ya guys, warna oranye karena mengikuti list dari sepeda ini. Terus selanjutnya gripnya Audi ya. Terus handlebarnya itu saya menggunakan dari Wake Com Series 16061. Jadi ini tuh bentuknya itu kayak enduro ya guys. Jadi rise-nya itu kurang lebih di 25 untuk rise di 25 atau 30 nih kayaknya, antara 25 sampai 30 ya kayaknya sih. Oh 30 untuk race guys. Untuk race itu 30 dan untuk klaimnya itu oversize 31,8. Untuk ujung dan ujungnya itu 20 ya untuk klaim. Nah ini bukan klaim, apa sih namanya lah, pokoknya kayak gitu. Jadi ini tuh handlebar dari Wake Com Series. Terus kita ke bagian pengereman. Jadi di sini saya menggunakan pengereman dari Shimano. Ini bawaan ya. Jadi untuk yang nggak bawaan itu grip, handlebar itu nggak bawaan, karena yang bawaan itu flat ya guys. Jadi saya upgrade, bukan flat, kayak agak tinggi gitu tapi pendek. Kalau ini kan di 780 untuk panjangnya, jadi lebih nyaman untuk ke yang sekarang ini gitu ya. Oke, handlebar udah, grip udah, sekarang ke pengereman. Pengeremannya ini menggunakan Shimano tipe apa ini guys? Waduh, pokoknya ini Shimano-nya itu tipe jadul ya, kayak MT200 tapi tipe lawas. Ini Shimano MT berapa? Jadi ini coba kita lihat guys. Aduh, nggak tulisannya lagi, kecil banget guys tulisannya di belakang. Pokoknya ini Shimano. Nanti saya taruh di deskripsi aja di bawah ya, di bawah layar tuh ada tulisannya. Jadi ini untuk remnya Shimano series, sudah hidrolik ya atau menggunakan minyak kayak gitu. Terus ke bagian shifter. Nah shifter ini yang sebelah kanan itu menggunakan shifter model Deore atau tipe Deore 10 speed, karena yang jadul-jadul itu Deore-nya tuh 10 speed ya. Sekarang sih ada yang terbaru 10 speed, cuman rata-rata Deore yang lawas itu 10 speed kayak gitu ya. Kanan kiri sudah Deore untuk shifternya, yang sebelah kanan 10, yang sebelah kiri 3 speed kayak gitu. Oke, terus kita ke bagian depan. Fork di sini masih bawaan. Ini forknya itu di tipenya itu Rhydon XC apalah tulisannya, Rhydon XC. Tipenya itu XC26 ya kalau nggak salah ya. Oke, ini tipenya itu Rhydon tapi untuk rim 26, karena ini masih bawaan dia ya. Dan untuk warnanya itu putih. Jadi Rhydon itu ada dua warna guys, warna hitam dan warna putih. Nah di sini saya menggunakan warna putih karena bawaan dari sepedanya ya kayak gitu. Tapi ada juga yang menggunakan warna hitam. Nah untuk warna stansionnya itu saya suka banget karena warnanya tuh kayak titanium gitu, magnesium ya guys, kayak gitu. Oke, terus kita ke bagian wheelset, bagian pengereman dulu ya. Nah di sini pengereman itu menggunakan Shimano. Untuk kode dan tipenya itu BRM895 ya. BRM895 ternyata guys, BRM895 ya.
Nih untuk pengeremannya Shimano. Ini untuk bentuknya itu badak banget ya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu kan bentuknya kan bulat-bulat gitu. Kalau ini kaku, bentuknya kayak aerodinamis aja gitu. Kayak Ultegra, kalau kalian tahu tuh Ultegra tuh mirip-mirip lah kayak gini lah ya. Oke, terus kita ke bagian rotor. Ini rotor udah bukan bawaan. Ini rotor saya menggunakan Raze floating, model floating ukuran 160 depan belakang, dan menggunakan baut warna oranye. Jadi mirip-mirip kayak list-listnya ya, pokoknya listnya itu serba oranye kayak gitu ya. Untuk bautnya juga serba oranye. Terus kita ke bagian hubnya itu menggunakan XLRB, menggunakan XLRB. Ini hubnya tuh belum jangkrik ya guys, masih standar, belum jangkrik banget, nggak kayak Raze gitu ya. Ini menggunakan XLR8. Ini hubnya itu udah bukan bawaan, udah upgradean, karena yang bawaan itu dia kalau nggak salah mereknya Shimano ya kalau nggak salah, tapi Shimano yang non series kayak gitu kalau nggak salah ya. Oke, terus di sini rim ini kayaknya Volker, rimnya Volker ya. Ini nggak tahu nih, kayaknya bawaan, tapi spotlight rimnya itu saya kelet dan saya ganti menggunakan ini nih, NVA. Ini kan NVA itu kalau nggak salah itu velgnya Sally ya, sepeda lipat lah ya. Tapi di sini nggak terlihat jelas tulisan NVA, jadinya saya menggunakan model kayak gini kayak gitu ya, M50 tuh. Terus warnanya oranye kayak gitu ya guys. Oke, terus kita ke bagian ban depan. Nah, di ban depan ini saya menggunakan ban depan dari Kenda, tipenya kinetik. Kenda kinetik. Kenapa Bang Den kok Kenda kinetik? Yang pertama nih ya, untuk harga murah banget, di bawah cepet ya kan. Kedua, untuk model kembangnya itu seperti kembang Magic Mary atau ya Assegai lah, mirip-mirip kembang-kembang mahal gitu ya, dan nggak licin juga. Yang ketiga, itu ukurannya udah gede di 2,35, jadi 26 kali 23,5 kayak gitu. Jadi untuk bannya itu emang enak banget dipakai dan badak juga walaupun belum Kevlar kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya headsetnya itu sudah upgrade ya. Headsetnya tuh atas bawah sudah bearing. Untuk yang bawaan, ternyata yang bearing itu yang bagian bawah aja, yang atasnya masih pelor. Tapi untuk headsetnya tuh dia sudah menggunakan tipe FSA ya kayak gitu. Dan untuk stemnya, dia stemnya itu menggunakan zoom. Untuk panjangnya itu di 35 dan klaimnya itu di 31,8. Tapi bentuknya ya kayak gini, nggak bagus-bagus amat ya, nggak kayak kekinian lah gitu. Oke guys, jadi seperti itu. Kita lanjut ke mudguard atau fender ya. Nah, di sini mudguard atau fender saya menggunakan dari By Enly. Itu untuk harganya di bawah 100.000. Nah, Bang Den kok pakai mudguard atau fender? Fungsinya buat apa? Nah, di sini kalau kalian lihat di bawah stanchion itu kan ada karet ya, karet yang membuang debu dan kotoran. Nah, kalau menggunakan fender, jadi dia lumpurnya itu ke fender dulu guys, baru jatuh ke bawah. Jadi nggak nyangkut di bagian karet dari stanchion forel. Nah, kalau kalian nggak pakai ini, kalian main belusukan terus lumpur-lumpuran, terus stanchion kalian masuk lumpur nih, itu bakal seret dan tidak nyaman lagi untuk foroknya. Kalau kalian servis itu kurang lebih di 400.000 ya kalau servis, makanya lebih baik kita beli yang seperti ini murah ketimbang kita servis nanti bakal biaya gede kayak gitu ya. Jadinya mending pakai fender. Fungsi fender kayak gitu guys, jadi menghindari kotoran masuk ke dalam stanchion kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini saya menggunakan saddle itu bawaan dari WTB. Nah, dibalut dengan cover saddle dari Top Sport. Kenapa Bang Den kok pakai cover saddle? Nah, fungsi dari cover saddle ini itu untuk menambah keempukan, karena yang menggunakan sepeda ini itu ibu saya, dan ibu saya itu pengen yang enak-enak, yang empuk-empuk lah. Jadinya saya menggunakan saddle dari Top Sport covernya ya, karena saddle bawaan dia itu WTB untuk kekerasan itu lumayan kayak NTT Void kayak gitu, jadinya keras, makanya saya balut dengan Top Sport ini. Untuk busanya dia sudah silikon ya, belum ya sudah silikon kayak gitu, mantap. Pokoknya ini empuk banget guys. Kalau kalian nggak percaya, beli aja ya langsung di toko oranye, toko hijau, toko merah ada ya. Oke, terus ke bagian situp. Di sini situpnya itu masih bawaan. Ini dia menggunakan Fun
dari Crossfire kayak gini. Untuk lebarnya ini di 31, berapa ya? Pokoknya di 31-an lah, di 31. Jadi kalau kalian yang pengen pakai dropper seat post di 30,9 harus pakai adapter kayak gitu ya. Jadi ini untuk lebarnya 31,6 ya, apa 31, berapa, pokoknya 31 lah kayak gitu. Oke. Terus ke bagian yang ini bottle caps. Di sini saya bottle caps itu menggunakan bottle caps dari no name atau tidak ada merek kayak gitu. Dan untuk kualitas plastiknya tuh tebal banget guys, jadi enak banget. Dan kalau naruh botol dia nggak bakal lepas karena terkurung dengan rapi kayak gitu. Dan di bawahnya juga ada ininya, jadi enak tuh ya kayak gitu. Untuk botolnya saya menggunakan dari portable cup. Itu botolnya itu enak banget dan warnanya juga ibu-ibu banget ya. Kayak gitu guys. Oke. Nah, di sini sistem suspensinya dia rim shocknya itu menggunakan Rydon, Santur Rydon. Jadi depan belakang itu fork dan rim shock itu menggunakan brand dari SR Santur tipe Rydon kayak gitu ya. Di panjangnya itu di 19 cm atau 190 mm kayak gitu. Dan di sini saya menggunakan pedal dari merek West Biking. Kenapa Bang Den kok mereknya West Biking yang dipilih? Yang pertama harganya enak, murah ya, cocok di kantong lah. Yang kedua untuk modelnya itu dia tapak lebar, jadi lebih nyaman ketimbang tapak kecil kalau main belusukan. Terus yang ketiga dia untuk dalamnya itu sudah bearing, jadinya loncer parah ya dan enak juga. Yang keempat untuk bahannya itu dia komposit, jadi bahan komposit itu kelebihannya yang pertama ringan, yang kedua kalau dipakai lecet-lecetan itu nggak bakal merubah warna karena dia warnanya tuh sampai ke dalam inti oranye ya oranye gitu ya guys. Pokoknya enak banget kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bagian crank. Nah, jadi cranknya ini dia sudah teknologi Holotech 2 ya, atau tembus dari ujung ke ujung kayak gitu. Tapi nah, Holotech 2-nya ini berbeda dengan Holotech 2 yang sekarang. Kalau Holotech 2 yang sekarang itu untuk diameter asnya itu di 24 ya. Dan kalau ini dia diameter asnya itu 19 atau 1,9 cm kayak gitu guys. Nah, Bang Den kok kecil? Nah, kenapa kecil? Nggak tahu, mungkin ini produk lama ya jadinya kecil. Nah, kalian kalau pakai crank ukuran seperti ini itu bakal susah nyari yang namanya bottom bracket bawaan dia ya. Kenapa susah? Yang pertama udah nggak produksi ya kan. Yang kedua sekalinya ada itu harganya di atas 400.000 dan mahal banget. Nah, tetapi saya di sini bottom bracketnya itu menggunakan Strammer Holotech 2 tipe Shimano yang lebarnya di 24 mm ya atau 2,4 cm. Bang Den kok bisa masuk tanpa oblak? Nah, jadi di sini saya menggunakan adaptor bikin di tukang bubut. Itu adaptornya 19 ke 24. Jadi as 19 bisa masuk ke bottom bracket ukuran 24. Nah, daripada kalian beli bottom bracket yang harganya di atas 400.000, mending bikin seperti ini, cuma 100 ribuan kanan kiri kayak gitu di tukang bubut. Tapi untuk bahannya dia bahan besi. Jadinya saya lapisin ulang atau saya cat ulang menggunakan cat semprot ya, warna hitam, jadinya meminimalisir karat kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah bisa juga ya, walaupun ininya lama, bottom bracketnya sudah baru kayak gitu. Nah, ini cranknya itu dia bawaan dari FSA ya. Jadi bawaan sepedanya Adrenalin ini cranknya itu FSA kayak gitu. Oke, jadi crank FSA ini dia sudah memiliki 3 speed atau 3 gigi. Nah, untuk FD-nya atau front derailleur itu dia menggunakan tipe SLX ya, 3 speed. Dan untuk crank paling besarnya itu di 42T dan yang paling kecilnya itu di 22T atau 20T gitu kalau nggak salah saya, karena nggak hafal banget untuk 3 speed ya. Kalau single speed saya hafal, kalau 3 speed saya kurang hafal karena setiap pedah itu berbeda-beda ya untuk ukurannya kayak gitu. Nah, jadi untuk tengahnya seperti itu. Dan nih saya kasih tahu kenapa ini sepeda lama saya bilang teknologinya keren seperti yang sekarang atau tipe terbaru. Nah, in teknologi itu dia menggunakan tipe dari barnya itu Tuaga 45 5 bar atau 5 bar ya. Nah, untuk semua barnya ini dia sudah memiliki bearing ternyata guys, bukannya bushing. Bushing hanya di bagian rear shock aja nih. Ini bushing dan di bawah bushing.
Tetapi bushingnya itu dia sudah menggunakan besi, bukan teflon atau plastik. Jadi untuk model yang seperti ini stainless ya, bukannya besi, stainless, dia lebih smooth atau lebih loncat ketimbang plastik kalau digencet ya. Jadi kayak gitu. Jadi untuk sistem suspensinya itu dia smooth banget. Nah, yang kerennya lagi, ini sepeda tua tetapi sistem suspensinya itu full bearing. Dari sini bearing di tengah ya, di situp, di bawah situpnya bearing, di bagian belakang situpnya ini bearing, di bagian dekat prehab belakang bearing, di tengah dekat pedal bearing. Jadi semuanya sudah full bearing. Jadi enak banget ini sepeda kalau dibawa loncat-loncatan dan dibawa main ke daerah-daerah trek atau makadam. Itu smooth banget guys kalau full bearing. Udah kayak sepeda luar negeri lah, kayak gitu, yang sepeda mahal-mahal yang sudah full bearing kayak gitu ya. Oke, terus kita lanjut ke bagian belakang. Nih, untuk bagian belakang dia rotornya itu saya gunakan dari model Raze, sama kayak yang di depan. Untuk bautnya dia warna oranye, 6 bolt atau 6 baut ya. Dan untuk pengereman sama seperti yang depan, sudah menggunakan hidrolik Shimano. Nah, untuk hub prehab belakangnya dia sudah bearing tetapi belum jangkrik. Itu tipenya di XL R8 ya, kayak gitu. Ini untuk prehabnya itu belum jangkrik tetapi udah loncer, enak ya. Dan warnanya juga merah. Ini untuk hub prehabnya bukan bawaan ya, jadi ini upgradean kayak gitu. Oke, untuk ke bagian velg dia menggunakan Volker dengan saya lapisi atau saya tambahin dengan list NVA warna oranye ya, biar lebih enak aja konsepnya. Dan ventil menggunakan hook ya warna emas tetapi kayak oranye kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini grup setnya itu dia menggunakan Shimano Deore. Nah, dari sprocket itu Deore, terus RD itu Deore. Untuk rantainya itu dia Yabaan atau Yeben atau YBN, Yabaan tuh Yaban ya, kayak gitu. Nah, jadi grup set ini dia 10 speed, dari yang paling kecil itu 11T, yang paling gede itu 36T. Jadi kemungkinan sih bisa di-upgrade, tetapi nggak recommended karena kalau upgrade di lebih dari 36, RD-nya nggak support, itu bakalan pincang atau cekrek gitu ya, lama naiknya dan lama turunnya. Jadi nggak rekomendasi lah. Kalau RD-nya supportnya cuma sampai 36, ya udah 36 aja. Tapi Bang Den kan bisa pakai anting atau anting RD. Ya bisa sih sebenarnya, cuman pasti ada minusnya. Minusnya itu dia bakal lama untuk turunnya. Naiknya sih lancar, turunnya yang agak delay kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk sepedanya ya. Jadi ini 10 speed, RD-nya udah Deore. Pokoknya ini sepeda tipe lawas tapi sistem suspensinya terbaru. Gila, saya aja kaget loh bahwa ini tuh full bearing. Soalnya saya bongkar sendiri ya. Sepeda saya aja yang Siskiyou T7, dia belakangnya aja menggunakan sistem bushing V-pot ya. Jadi bushingnya itu teflon kayak gitu. Oke, kayak gitu mungkin untuk bike check dan review sepeda Adrenalin X26 ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe. Pokoknya ini sepeda Jospar Jos Geng keren banget, sistemnya juga keren dan fiturnya juga keren kayak gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di channel Family Bang Den. Bye bye, mantap.